Tuhan dengan tema urapannya di dalam kita. Saya harap di sana sudah di ini ya. Oke. Nah, saya siapkan ini saudara untuk memudahkan supaya waktu menyampaikan firman Tuhan tidak terlalu lama kita cari-cari ayat ya. Firman Tuhan di dalam, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan seluruh Alkitab, saudara, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya Alkitab itu berbicara tentang relationship, berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Nah, karena hubungan kita dengan Tuhan, makanya ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ditempatkannya di Taman Eden. Ya, kita tahu ceritanya ini sangat-sangat familiar. Dan waktu ditempatkan di Taman Eden, itu adalah God spot, tempat di mana Tuhan menyatakan dirinya di dunia ini, yaitu di Taman Eden. Nah, itu sebabnya waktu Tuhan ciptakan manusia, manusia itu adalah partnernya Tuhan. Dia bisa berbicara, ngobrol, karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, tetapi kita tahu ceritanya bahwa manusia kemudian jatuh dalam dosa. Nah, apa yang Tuhan ciptakan, saudara? Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 7 dikatakan begini. Ya, kita baca. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, dalam ayat ini saudara, kita melihat ada pewahyuan yang diperoleh oleh Daud, ya, di mana Raja Daud dia mendapatkan pewahyuan bahwa Tuhan telah menciptakan manusia begitu istimewa. Amen. Sehingga dia menyatakan bahwa engkau menciptakan manusia itu hampir sama dengan Allah. Ini terjemahan yang sangat luar biasa dari bahasa Indonesia. Dikatakan engkau telah menciptakan hampir sama seperti Allah, kemudian memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, kemudian ia berkuasa. Nah, ada 3 hal yang kita bisa peroleh di sini. Yang pertama, ketika Tuhan menciptakan manusia, saudara dan saya di sana, Tuhan itu memahkotai kita, memahkotai manusia. Ada otoritas, kerajaan ditaruh dalam kita. Kemudian bukan saja mahkota tanpa ada penghormatan, ada dikasih kehormatan, ada kemuliaan, ada glory yang di dalam kehidupan manusia. Makanya Adam dan Hawa itu berkuasa, saudara. Mereka betul-betul berkuasa atas semua ciptaan. Dan kemudian yang ketiga adalah ada daerah pemerintahan, dominion, di mana mereka bisa memerintah, tempat mereka berkuasa, menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa istimewanya manusia. Amen. Tuhan ciptakan kita itu luar biasa, hampir sama seperti Allah. Diberikan mahkota, diberikan kemuliaan dan hormat, kemudian diberikan daerah untuk kita menyatakan kemuliaan Allah itu. Itu yang terjadi di Taman Eden. Jadi Adam dan Hawa, mereka punya otoritas yang luar biasa. Dalam kitab Kejadian kita dikasih tahu di sana bahwa mereka diberikan otoritas untuk semua ciptaan yang lain. Kita tahu ya, mereka diberkati dan berkuasa atas ciptaan, atas semua binatang, di udara, di laut, di darat, semua mereka yang berkuasa. Nah, tapi kita tahu ceritanya tidak sampai di situ, ya. Firman Tuhan kemudian berkata dalam Roma 3 ayat 23 dan 24, ya. Saya tampilkan dulu 23. Dia katakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Koma, ada koma di situ. Nah, dari cerita yang bagus tadi di Mazmur pasal yang ke-8, kita datang ke sini itu kita
Kok bisa? Nah, ini adalah kita tahu juga ceritanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, yang terjadi saudara adalah mereka diperhamba oleh dosa. Diperhamba oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis. Tapi puji Tuhan, dalam kitab Roma ini ditulis di sana saudara, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma bahwa tidak sampai di situ. Waktu manusia jatuh dalam dosa, ayat yang ke-24 bilang, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi ada satu rancangan ilahi yang luar biasa, di mana waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak berhenti, Allah tidak menyerah, tapi Dia kemudian mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, anaknya yang tunggal diberikan supaya kita diselamatkan, kita diberkati. Nah, saya kasih tema tadi. Temanya apa saudara? Urapannya di dalam kita. Sekali lagi sama-sama katakan, urapannya di dalam kita. Di dalam kita ini ada urapan Tuhan. Ya, bukan hanya gembala, bukan hanya diaken, majelis, ya, evangelis, bukan. Tapi semua orang percaya ada urapan. Tapi tentunya berbeda, ya. Itu konteks yang lain. Nah, urapan saudara dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya, KKBBI, ya, dikatakan adalah curahan kuasa ilahi yang diberikan kepada seseorang. Itu urapan. Kemudian yang kedua artinya kuasa Roh Kudus yang dicurahkan pada seseorang. Ada banyak artinya, tapi saya ambil yang simpel aja. Tapi di Alkitab, saudara, menurut Alkitab, apa yang dimaksud Alkitab adalah pencurahan kuasa Allah yang menandakan pengudusan, pengkhususan, dan pemberdayaan seseorang atau benda untuk melayani Tuhan. Nah, jadi urapan ini saudara yang diberikan kepada kita, kepada setiap orang percaya, itu adalah pencurahan kuasa Allah yang menandakan pengudusan, pengkhususan. Ya, kita ini khusus, dikuduskan, kita khusus, kemudian diperdayakan, ya, kepada kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Nah, jadi urapan yang ada pada kita ini beda saudara, ya, seperti yang terjadi pada zaman-zaman dulu, ya, ketika di zaman hukum Taurat, zaman nabi-nabi beda sekali, ya. Kita punya urapan itu berbeda, ya, itu konteks tersendiri. Tapi saya mau fokus di sini. Kita akan bahas mengenai urapan. Apa sih itu urapan itu? Urapan itu juga berbicara tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hadirat Tuhan, Ia tinggal di dalam kita. Nah, urapan itulah yang membedakan saudara kita ini semua dengan dunia. Urapanlah yang membedakan kita di kantor, kita sebagai pegawai, sebagai ASN, sebagai masyarakat biasa, berbeda dengan mereka. Urapan Allah itu yang membuat kita berbeda. Nah, di dalam Alkitab saudara, kita banyak melihat ada satu kisah. Ya, saya akan baca langsung saja di situ. Yosua pasal 24 ayat 17. Kita akan melihat dampak dari urapan. Ya, apa sih dampak dari urapan itu? Kenapa Tuhan mau mengurapi kita? Kita lihat dalam Yosua 24 ayat 17, dia katakan begini, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun. Perhatikan saudara, ada kata-kata yang saya sengaja beda warna supaya kita bisa fokus ke situ. Dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Nah, dari ayat ini kita melihat saudara, ada sesuatu yang spesifik, yang spesial yang disampaikan oleh Yosua. Yosua 24 ini latar belakangnya adalah berbicara mengenai ketika Yosua sudah sampai di tanah Kanaan. Ya,
Kita tahu mereka berjalan dari Mesir, dibawa ke padang gurun selama 40 tahun, dan kemudian sampailah mereka di tanah Kanaan. Dan ketika sampai di tanah Kanaan, sudah sekian lama, saudara, di masa tuanya Yosua, Yosua menyatakan, mendeklarasikan sesuatu dari kehidupannya, dari pengalamannya dengan semua orang Israel, tua-tua Israel. Dan dia berkata di depan semua orang Israel, dia katakan kalimat ini. Dan kalau saudara baca terus di ayat ini, di pasal ini, akan temukan kata-kata yang dia bilang begini, aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Dia suruh pilih kan, pilih saat ini. Ya, pilih untuk kita melayani Tuhan atau menyembah berhala. Dan dia katakan statement, aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Kenapa dia katakan begitu? Karena dia menikmati penyertaan Tuhan. Saya tidak ada koordinasi sama sekali dengan Gaby yang WL hari ini. Tapi semua lagu-lagu yang dinyanyikan itu sangat-sangat berhubungan dengan firman Tuhan ini. Bicara tentang kuasa di dalam kita, urapan dari awalku diberi kuasa. Amin. Semuanya ada hubungannya. Nah, kita lihat di sini. Ini terjadi, saudara, adalah karena kehadiran Tuhan. Urapan Tuhan itu ada di satu bangsa, namanya bangsa Israel. Merekalah yang bersama, Tuhanlah yang bersama dengan bangsa Israel. Kita lihat di sini, ada 3 hal yang terjadi atas bangsa Israel. Yang pertama, ia menuntun bangsa Israel. Kemudian ia melakukan tanda-tanda mujizat. Artinya, urapan itu, penyertaan Tuhan itu memberdayakan mereka, memampukan mereka untuk memiliki kuasa melakukan mujizat-mujizat yang ajaib. Ya, saudara, coba kita berimajinasi. Saya kalau baca Alkitab suka berimajinasi, berpikir betapa dahsyatnya orang Israel itu. Ya, bahwa Tuhan menuntun mereka. Tadi malam saya bilang ke Asri, penduduk Bekasi, saudara pernah ke Bekasi kan? Salah satu daerah yang paling banyak penduduknya padat, ya, di Bekasi ini penduduknya tahun 2025 ini ada 2.500.000 lebih, hampir 2.600.000 penduduk di Bekasi. Kalau kita ke Bekasi, bentangannya begitu luas besar. Kota terbesar di Indonesia itu secara wilayah, luas wilayah itu adalah di Kalimantan Tengah. Apa namanya itu? Kalimantan Tengah. Pontianak. Bukan. Pontianak itu Kalimantan Timur. Kalau Kalimantan Barat Pontianak. Kalau Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Palangkaraya itu paling besar luas kota di Indonesia. Tapi penduduknya itu sekitar 500.000 jiwa. Saudara pernah bayangkan nggak waktu Tuhan bawa Israel itu, laki-laki dihitung itu 600.000 jiwa. Kalau laki-laki 600.000 jiwa itu biasanya dihitung pada saat itu dihitung karena mereka dewasa. Dan kalau mereka dewasa biasa sudah menikah. Kali 2 saja udah 1.200.000. 1.200.000 jiwa. Tapi mereka bukan saja suami istri, mereka bersama dengan anak-anak. Dan Israel terkenal dengan kekuatan untuk melahirkan anak. Itu terjadi di Mesir kan? Jadi diperkirakan oleh para pakar Alkitab memperkirakan bahwa Israel yang berjalan di padang gurun itu kurang lebih ada 3 juta jiwa. Lebih banyak dari Bekasi. Sudah bisa bayangkan untuk mensuplai air, makanan itu tidak mudah. Banyak banget. Waktu mereka menyeberang Sungai Yordan, Laut Teberau, itu bukan cuma terbelah, misalnya selebar gereja ini, tidak. Itu lebarnya itu hampir 1 kilo, karena jutaan orang masuk. Saya waktu tahun 2005 ada acara besar dibuat di Gelora Bung Karno. Waktu saya ikut itu ada 250.000 orang yang ikut acara ibadah
doa bersama waktu doa nasional JDN kalau tidak salah. Nah, 250.000 orang. Waktu keluar dari situ, antrinya begitu panjang. Padahal ada 4 pintu kan. Kita kalau 4 pintu, tapi antrinya mepetnya begitu luar biasa. Itu baru 250.000 orang. Saya bisa bayangkan 3 juta jiwa dan ada binatang-binatang menyeberang laut Teberau. Itu tidak mudah. Tapi Tuhan yang kita sembah karena ada penyertaan Allah dalam hidup orang Israel, Mesir tidak bisa apa-apa. Dahsyat, makanya Yosua ini dengan kagum bangga dia berkata, aku telah melihat Tuhan menuntun kita, Tuhan memberdayakan kita, Tuhan melindungi kita. Itu sebabnya dia putuskan untuk memilih melayani Tuhan. Saudara, Tuhan yang sama ada di dalam kita. Amin. Urapannya itu ada di dalam kita. Itu sebabnya orang Kristen adalah orang-orang yang dipilih karena begitu istimewa. Tuhan yang pilih. Coba salah satu contoh aja. Banyak sekali di Alkitab ya. Contoh salah satu keajaiban yang Tuhan buat. Saya baca dalam Keluaran 14 ayat 19-20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Saya kasih gambaran dulu latar belakangnya. Ini kalau langsung baca, ini maksudnya apa ya? Saudara, ini adalah kisah yang sangat klimaks dari kesukaran, ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel. Ini kejadian waktu mereka mau nyebrang Laut Teberau. Kita tahu kan ceritanya, waktu mereka mau nyebrang itu, tentara Mesir dan Fir'aun yang berkuda itu udah dekat, udah kelihatan. Dan mereka begitu cepatnya, saudara, mengejar yang orang 3 juta bersama binatang kambing, domba, yang berjalan pasti pelan-pelan. Saya membayangkannya bagaimana bisa mereka tidak terkejar. Bagaimana bisa? Karena pasti mereka pelan-pelan. Waktu laut terbelah dan kemudian mereka masuk, kan mereka ikut masuk juga kan? Artinya mereka sebenarnya bisa mengejar minimal yang di belakang itu. Tapi inilah yang terjadi. Urapan Tuhan itu mengcover, melindungi. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel yang ada di belakang. Tiang awan dan tiang api itu tidak pernah ada di belakang, selalu ada di depan kalau mereka berjalan. Kalau mereka berkemah, nanti saya tunjukkan gambarnya. Itu ada di tengah, ya. Ini saya kasih. Ini api bicara tentang lambang urapan, lambang penyertaan Tuhan, kehadiran Allah sejak pertama bertemu dengan Musa. Kemudian, saudara, di kanannya itu adalah bicara bagaimana kalau itu ada waktu berkemah orang Israel. Lihat, ini saudara bisa bayangkan, Bekasi aja kalah. Palangkaraya aja kecil, 3 juta lebih. Dan ketika ada hadirat Tuhan, mereka aman. Satu kota yang luar biasa. Orang-orang makanya saudara, raja-raja bangsa-bangsa asing yang ada di Kanaan itu, mereka terkagum-kagum sekaligus ketakutan melihat kedahsyatan orang Israel. Bayangkan saudara, malam waktu mereka berkemah terang karena itu ada api, tiang api yang besar. Waktu siang, saudara, api itu jadi awan. Sebelum ada AC ini, Tuhan udah buat AC dulu, saudara. Ide-ide sekarang itu cuman implementasi dari apa yang sudah terjadi di Alkitab. Tuhan udah pakai air conditioner dari dulu, sudah ada AC. Kalau malam, dinginnya luar biasa, ekstrim padang gurun. Dingin banget, saudara. Bisa pedih itu dinginnya. Tapi Tuhan buat terang dan sekaligus hangat karena api. Begitupun siang. Yang
itu panas ekstrim, tapi bisa diatur, sudah. Dan mereka bisa menikmati itu. Nah, lihat, cara mereka pun berkemah, saudara. Pernah belajar ini? Saya kaget waktu di sekolah kita belajar. Ternyata mereka punya formasi perkemahan itu udah bentuk salib. Itu. Dan ini semua ada nama-namanya. Saya nggak akan lihat itu, saudara, lebih jauh. Tapi ini yang saya tunjukkan bahwa kemudian, perhatikan, kita kembali tadi di waktu mereka menyeberang Laut Teberang. Ayat 20 katakan, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara Mesir dan tentara orang Israel. Sudah bayangkan, orang Israel di depan, orang Mesir di sini. Tiang itu berdiri di tengah. Awan itu, dan kemudian awan itu, saudara, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, jadi gelap. Maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Luar biasa. Jadi orang Mesir kebingungan. Bahkan mereka dengan mereka saja tidak bisa mendekati satu sama yang lain. Hebat sekali. Kenapa ini terjadi? Itulah urapan Tuhan yang menyertai mereka. Kehadiran Tuhan, anugerah Tuhan yang hidup di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, ini contoh-contohnya, saudara. Lihat salah satu kota modern yang ada di padang gurun. Bayangkan mensuplai makanan berapa ton, sudah berapa barel air minum untuk disuplai. Bukan cuma manusia, binatang-binatang perlu makan. Tapi Tuhan begitu ajaib. Saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kita menyembah Tuhan yang sama. Apapun pergumulan masalah kita, kita punya Allah El Shaddai, Immanuel tadi lagunya kita. Jadi bukan sekedar kita cuma tahu lagunya enak, kita bisa nyanyi, tapi resapi bahwa yes, aku punya Allah Immanuel, Allah yang dahsyat, yang besar, bisa lakukan perkara-perkara ajaib. Tidak ada yang terbatas bagi Tuhan. Nah, perhatikan, saudara, urapan tadi kepada bangsa Israel, ya, ada urapan khusus yang diberikan kepada pelayan-pelayannya. Nah, saya angkat di sini ada Harun dan anak-anaknya. Dikatakan dalam Imamat 8 ayat 12, kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya, ya. Jadi mereka ini diurapi secara khusus. Kemudian dalam Bilangan 3 ayat 3, nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eliezer, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditapiskan untuk memegang jabatan imam. Jadi mereka ini, saudara, diurapi secara khusus. Ada urapan Tuhan dari atas. Nah, kita kalau belajar Alkitab, jangan dicampur, saudara, ya. Alkitab itu ada bagian-bagiannya. Kalau kita belajar, ada 7 zaman di Alkitab itu berbeda satu sama lain. Ada zaman ketidakberdosaan, zaman Adam dan Hawa itu tidak ada dosa. Ada zaman hati nurani, ada zaman kerajaan, ada zaman hakim-hakim, ya. Itu ada di Alkitab. Ada zaman hukum Taurat. Kemudian kita di sini zaman apa? Zaman kasih karunia, anugerah Tuhan. Beda sekali metode Tuhan bekerja di zaman-zaman itu dengan kita sekarang, sangat berbeda. Nah, itu sebabnya salah satu adalah urapan. Urapan pada zaman dulu, saudara, itu hanya urapan dari atas namanya. Kepada mereka dituangkan minyak. Dan itu adalah urapan untuk mereka bisa melayani Tuhan. Mereka diberikan kemampuan, diberikan hikmat untuk melakukan pelayanan mereka. Nah, tetapi kita di perjanjian baru, saudara, di perjanjian baru kita semua diurapi Tuhan. Ini ada 2 ayat yang saudara bisa lihat. Agak cepat sedikit, ya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya, Yohanes ini, saudara, kita tahu Rasul Yohanes adalah rasul yang paling dekat dengan Tuhan, dengan Tuhan Yesus.
Dialah yang kemudian saudara sangat memahami mengenai apa sih berada dalam hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dan dia mengungkapkan kepada kita semua saudara saat ini bahwa kamu harus ketahui, kamu harus tahu bahwa kamu diurapi. Bukan hanya gembala, bukan hanya pendeta saudara. Kita diurapi tentunya dengan kapasitas tertentu untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, dimampukan untuk hidup dalam firman, dimampukan untuk hidup dalam kekudusan, di dalam kasih, dimampukan untuk mengampuni, dimampukan untuk melayani. Itu urapan yang bisa membuat itu. Nah, ayat 27a dikatakan, sebab di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Amin. Amin. Kita semua diurapi Tuhan. Itulah yang memampukan. Bisa singers, bisa melayani, bisa berdoa. Ya, itu adalah karena urapan Tuhan. Nah, selanjutnya saudara, secara cepat kita lihat urapan yang kita miliki, saudara, bukan karena kita. Amin. Bukan karena kita, tapi karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Di sini, saudara, dalam 2 Korintus 5:21 dia katakan begini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, dalam ayat yang bagian pertama ini, saudara, Tuhan, Yesus yang lakukan sesuatu, Yesus yang dikorbankan, Yesus yang mati di kayu salib, tapi tindakan Yesus itu adalah untuk kita, benefitnya untuk kita. Jadi saya bisa katakan begini, Tuhan Yesus bukan mati di kayu salib untuk saya, bukan hanya untuk saya, untuk Delby, tidak. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai Delby. Bukan hanya untuk Om Rudi, tetapi Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai Om Rudi, menggantikannya. Bukan mati di kayu salib untuk Petra, tetapi Tuhan mati di kayu salib sebagai Petra. Bisa tangkap ya, personal. Nah, karena apa yang dilakukan Tuhan itu, kita dapat benefit ketika kita percaya. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, saudara, maka kita di sana diberikan kehidupan Yesus dalam hidup kita. Makanya kebenaran Kristus adalah kebenaran kita. Nah, ini pelajaran yang luar biasa di dalam Tuhan. Kekristenan itu, saudara, adalah kehidupan yang mulia. Karena kehidupan Kristus itu adalah kehidupan kita saat ini. Ayat Yohanes 17 ayat 22 dia katakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Ingat gak tadi di Roma 3:23? Kehilangan kemuliaan kan, Roma 3:23. Jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan. Tapi doa Yesus dalam Yohanes 17, dia katakan kepada Bapa, aku telah memberikan kemuliaan kepada mereka. Kita semua punya kemuliaan Kristus. Itulah yang dimaksud dengan urapan. Itulah yang dimaksud dengan urapan Tuhan. Dia memberikan kita kemuliaan. Kita jadi mulia, kita diberkati, kita dikuduskan karena ada urapan Tuhan, kehadirannya dalam kita. Siapa kita sehingga Tuhan mau tinggal di dalam kita? Amen. Tapi karena anugerah kasih-Nya kita mau percaya kepada Tuhan. Makanya Tuhan mau ada dalam kita. Urapannya ada di dalam kita. Nah, 1 Korintus 15 ayat 45 seperti ada tertulis manusia pertama. Nah, saya kasih ilustrasi di sini, saudara, sedikit. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang biru ini saya umpamakan Adam pertama, ya, yang di Taman Eden. Waktu dia jatuh, sebelum jatuh dia mulia, bagus banget. Semua keindahan, keistimewaan itu ada. Seperti tadi Mazmur pasal 8 kita sudah baca. Nah,
Kemudian Alkitab berkata ada Adam yang terakhir. Siapa itu? Yesus. Nah, kita akan lihat ketika Adam jatuh dalam dosa, rusak gambarnya. Rusak. Dan semua manusia ada di posisi ini. Ada di posisi kita tidak tahu, kita lupa diri, kehilangan identitas waktu manusia jatuh dalam dosa. Dan manusia, saya katakan ini, coba perhatikan saudara, manusia yang bisa menikmati habitat kemanusiaan yang seperti Tuhan maksudkan hanya 2 orang, Adam dan Hawa. Hanya 2 orang ini yang betul-betul merasakan apa sih manusia yang sesungguhnya, seperti yang dimaksud oleh Tuhan. Maksud tujuan Tuhan menciptakan manusia dan manusia beroperasi seperti apa, hidup dalam kemuliaan, dalam berkat itu, hanya Adam dan Hawa yang menikmati itu. Selebihnya manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, semua tidak tahu, tidak pernah tahu bagaimana rasanya menikmati kehidupan seperti awal ketika Tuhan menciptakan manusia. Itu sebabnya kita dikit-dikit encok gitu, ya, langsung gambar ngomel gitu. Tapi kalau kita tahu, kita kemudian, saudara, perhatikan ini, ya, coba lihat di sini. Kemudian ada salib. Salib itulah yang mengubahkan kita dari rusak, kita menjadi sama seperti Yesus. Dan itu sudah terjadi sekarang secara rohani di dalam kita. Rohani, secara roh kita itu sudah diperbaharui. Yang belum itu adalah jiwa. Ingat ya, kita punya 3 esensi dalam tubuh kita, dalam hidup manusia. Apa? Sekali lagi apa? Nah, tubuh, jiwa, roh kan. Kita kembali kepada Alkitab. Alkitab itu selalu bukan bilang tubuh, jiwa, roh. Alkitab itu bilang roh, jiwa, tubuh. Coba saudara cek. Saya dulu sebelum belajar Alkitab banyak, saya juga ngajar bilang tubuh, jiwa, roh, tubuh, jiwa, roh. Ternyata tidak seperti yang Alkitab maksud. Alkitab yang pas adalah roh, jiwa, tubuh. Karena esensi sesungguhnya manusia bukan tubuh ini. Esensi manusia itu roh. Kalau roh dicabut sudah, biar aderai yang begitu kekal, ya, dicabut nyawanya, jadi apa? Almarhum. Rohnya kalau dicabut, sehebat apa, secantik apapun dia, sudah bisa sebut orang paling cantik sekalipun, kalau rohnya diangkat, orang takut mendekat. Orang Manado bilang Pontianak itu, Kuntilanak katanya, ya, popok kata dia, ya kan? Kenapa? Karena rohnya nggak ada. Lihat, ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, sudah jadi. Ya, bentuknya udah jadi, belum disebut manusia. Tapi ketika Tuhan menghembuskan rohnya, ruah, dihembuskan nafasnya, barulah disebut makhluk hidup, manusia. Sebelum ada roh, bukan manusia. Nah, itu sebabnya kita mau belajar sekarang. Sebutnya bukan tubuh, jiwa, roh, tapi roh, jiwa, tubuh. Karena yang utama bagi Tuhan adalah roh kita. Nah, waktu kita datang kepada Tuhan, roh kita itu menjadi baru. Dan kemudian Tuhan memproses jiwa kita. Di jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Baru kalau ini diubahkan sesuai firman, jiwa kita, pikiran diubahkan. Makanya Alkitab bilang, janganlah kita serupa dengan dunia ini kan. Roma 12 ayat 1 dan 2 kan. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Amin. Mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ada tahapnya. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Itu terjadi kenapa? Karena pikiran kita mulai diubah oleh Tuhan melalui firman-Nya. Waktu roh kita
diubahkan oleh Tuhan, dia mempengaruhi jiwa kita, maka kemudian jiwa kita akan mendorong itu kepada tubuh kita. Ada 5 indera, panca indera. Mata kita mulai berpikir, melihat hal-hal yang benar, perspektif kita berubah. Itu manusia baru namanya. Amin. Nah, kekristenan itu, saudara, adalah kehidupan baru. Nah, makanya kita salib ini, tanpa salib, saudara, siapapun dia mau sekolah tentang etika, tentang moral setinggi apapun, dia tidak bisa mengubah kehidupan lamanya, karena dasarnya adalah lahir karena dosa. Tapi makanya Alkitab bilang kamu harus lahir baru. Waktu kita lahir baru, kita terima DNA. DNA itulah yang memampukan kita dari dalam untuk kita bertindak, berubah sama seperti Yesus. Amin. Nah, makanya Alkitab ini katakan 2 Korintus 5 ayat 17. Saya ingin kita baca sama-sama karena ini status kita sekarang. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kayaknya kurang semangat. Boleh nggak saya minta lebih keras lagi? 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah kita saat ini. Yang lama sudah berlalu, Alkitab nggak langsung tulis yang baru sudah datang, tidak. Alkitab pakai kata sesungguhnya. Inilah kenapa dipakai kata sesungguhnya? Karena kebanyakan orang percaya tidak percaya, tidak mengerti. Makanya Tuhan bilang sesungguhnya kamu itu benar-benar sudah menjadi baru. Nah, waktu kita menjadi baru, saudara, apa yang terjadi? Mulut kita ini penuh kuasa karena ada urapan Tuhan. Makanya dalam Roma pasal 10 ayat 8, jadi panjang ya. Saya mau Roma pasal 10 ayat 8 dan 10 dia katakan, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Wah, ini bagus banget saudara kalau kita pelajari. Bahwa ketika Tuhan ada dalam kita, urapannya di dalam kita, kita punya otoritas, kuasa. Makanya jangan main-main dengan yang Tuhan bilang di dalam Matius ya, tentang amanat agung. Jadikan semua bangsa murid, aku sudah menyertai kamu. Di dalam Markus juga sudah. Dia bilang Tuhan sudah memberikan kamu kuasa. Ada di dalam kita. Orang Kristen bukan seperti orang biasa. Ada urapan Tuhan di dalam kita. Amin. Haleluya. Makanya tadi kesaksian tante, waktu Om bilang saya mau pulang hari Sabtu, saya mau ibadah, itu dibangun oleh pribadi Roh Kudus. Kehidupan baru yang Om itu bicara, lakukan, katakan, karena apa yang kita katakan itu berkuasa. Berkuasa sudah. Nah, tahu nggak kita ini diselamatkan karena kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Haleluya. Jadi posisi kita sekarang ini karena pengakuan kita. Jadi karena apa yang kita perkatakan, ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku, berkata, berbicara, dan diselamatkan. Posisi kita ada saat ini karena kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dalam hati kita. Jadi kita dipenuhi dengan urapan Tuhan. Itu sebabnya saudara, jadikan ini firman iman. Firman iman artinya firman yang dipersonalisasi kepada kita, jadi milik kita. Pernah nggak dengar orang baca Alkitab, kemudian contohnya ini saja nih, kata siapa ganti kata nama saya. Jadi Delby yang ada di dalam Kristus, Delby adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu dipersonalisasikan ke dalam kita. Nah, itu menjadi firman iman. Artinya, firman yang kita ambil secara khusus, yang kita yakini terjadi. Waktu kita perkatakan, itu terjadi. Wah, saya banyak kesaksian mengenai itu, saudara ya. Tapi nanti terlalu panjang, nanti kapan-kapan kita bisa. Nah, makanya Markus 11 ayat 23. Perhatikan ini, dia katakan, apa? Aku berkata kepadamu, perhatikan kata-katanya, sesungguhnya barang siapa. Ini bukan ketika pendeta, ketika majelis, bukan. Barang siapa, artinya semua orang. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, jadi saudara, kita melihat di sini, ketika kita menyatakan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita, maka itu akan diwujudkan menjadi sesuatu yang nyata, yang real. Kadang-kadang kekurangan orang Kristen adalah mereka tidak bisa bagaimana sih mengeluarkan kekayaan Kristus, kekayaan rohani di dalam kita. Kita kadang-kadang tidak tahu caranya. Nah, caranya adalah, salah satunya adalah memperkatakan itu. Katakan dengan iman. Nah, Markus 11:23 ini ada hubungannya dengan ketika Tuhan Yesus mengeringkan, berkata kepada pohon ara yang kemudian menjadi kering kan. Dan murid-murid kaget, Tuhan, apa yang kau katakan kemarin ini udah kering sampai ke akar-akarnya. Tuhan bilang, kamu juga bisa seperti itu. Apa yang kamu katakan, kamu percaya dalam hati, akan terjadi bagi kamu. Kenapa bisa begitu? Karena urapan Tuhan di dalam kita. Ada kuasa di dalam kita. Ini satu ilustrasi, ya, nanti saudara baca saja. Di mana kejadian bangsa Israel dikepung oleh bangsa Aram. Waktu mereka dikepung oleh bangsa Aram, saudara, yang terjadi mereka kelaparan luar biasa, dan mereka berhari-hari sekian lama tidak punya makanan, sehingga seorang ibu janjian dengan ibu yang lain untuk makan anak mereka. Yang satu, oke, kita janjian ya, kamu potong anakmu hari ini, kemudian kita makan. Besok kamu, ya besoknya saudara, si ibu yang satu tuntut, ayo kamu potong dong anakmu, kemarin kan anak saya sudah. Dia nggak mau. Ibu ini nggak tega anaknya dimakan. Akhirnya dia, itu luar biasa, ngeri cerita ini saudara. Karena terjadi kelaparan, karena orang Israel dikepung saat itu. Nah, kemudian ibu ini mengadu kepada raja. Dia cerita kepada raja dan raja marah, dia koyakan, dia bilang ngeri banget sampai orang Israel makan anaknya sendiri. Tapi kemudian firman Tuhan datang kepada Elisa saat itu. Firman Tuhan berkata, dengarlah firman Tuhan, beginilah, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Dalam keadaan yang sangat terpuruk itu, firman Tuhan datang berbeda sekali dengan keadaan, bertentangan. Masa sih besok akan terjadi satu kelimpahan yang luar biasa, sementara saat itu kenyataannya mereka mengalami satu masalah yang begitu berat. Kemudian ada perwira. Nah, ini perhatikan saudara, ini ayat terakhir ya, saya kasih tahu, ayat terakhir. Perwira ini, ajudan raja, dia bilang apa? Menjawab abdi Allah, dia jawab kepada Elisa. Katanya, sekalipun, lihat nih, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Saudara lihat gak ini kata-katanya dia? Artinya dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan itu berkuasa, buka tingkap-tingkap di langit. Tapi dia tidak bisa mengimani perkataan Tuhan. Ayo, beda saudara. Banyak dari orang Kristen percaya Tuhan, tapi dia tidak percaya perkataan Tuhan.
apa yang difirmankan. Sesungguhnya kamu jadi baru. Masih ragu, masa sih saya masih bandel, masih. Tidak, kita harus imani apa yang Tuhan katakan. Nah ini, seorang prajurit ini, dia percaya kepada Tuhan, tapi dia tak percaya perkataan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Dia bilang, Tuhan tidak akan bisa lakukan itu. Jawab abdi Allah. Perhatikan ini, saudara. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Sudah tahu besoknya terjadi apa? Orang kusta, 4 orang kusta. Sudah tahu di Israel itu orang kusta ada hukum tersendiri. Mereka tidak bisa tinggal bersama-sama dengan masyarakat. Mereka harus diasingkan, diisolasi. Dan di sana mereka harus, kalau mereka jalan, mereka taruh abu di kepala atau ada kain duka di situ, dan kemudian mereka harus teriak najis, najis. Itu harus dilakukan di Israel. Jadi orang kusta ini sama sekali tidak diharapkan. Tapi kemudian, saudara, saat itu terjadi apa? Mereka berpikir begini, kalau kita masuk ke kota, kita mati, kita nggak diterima, kita kusta. Kalau kita tinggal di sini, mati juga. Lebih baik kita pergi aja ke kemahnya orang Aram ini. Kita datang aja ke sana. Dan mereka bertindak dengan iman. Ayo kita pergi ke sana. Karena di sana masih ada peluang untuk hidup. Kalau mereka bunuh, ya udah, memang kita mau mati kok. Tapi kalau kita sana bisa hidup kan luar biasa. Akhirnya mereka mungkin saling seret menyeret saudara untuk pergi. Ayo. Tahu nggak apa yang Tuhan buat? Langkah mereka dibuat Tuhan seperti gemuruh tentara besar yang menakutkan tentara Aram yang begitu banyak, sudah. Sehingga mereka kebingungan, mereka ketakutan, dan mereka lari tunggang langgang meninggalkan apapun yang mereka miliki. Mereka cuma lari dengan baju di badan, lari sekencang-kencangnya. Dan mereka ketakutan. Sehingga 4 orang kusta ini masuk ke dalam, sampai ada orang sama sekali. Satu kemah nggak ada. Makanan mereka makan. Loh, ini di mana orangnya? Akhirnya mereka makan, mereka jarak, balik lagi, nggak ada orangnya. Akhirnya mereka bilang, kita ini nggak boleh begini. Kita harus kasih tahu di kota, kita kasih tahu kepada raja. Akhirnya mereka datang kepada raja. Waktu raja tahu itu, saudara, orang Israel kemudian mereka lari keluar bersama-sama, mereka jara berhari-hari, makanan binatang-binatang berkelimpahan. Kemudian di hari itu digenapi firman Tuhan. Saudara kalau baca terus, ajudan itu kemudian mati keinjak-injak. Dia melihat, menyaksikan kelimpahan, tapi dia tidak bisa makan sedikit pun, bahkan dia mati. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Kalau percaya kepada Tuhan, iblis juga percaya. Betul ya? Alkitab bilang iblis juga gemetar kalau dengar nama Tuhan. Tapi firman-Nya, saudara, inilah yang kita harus nyatakan. Karena urapan Tuhan itu tersalur lewat perkataan firman yang kita sampaikan. Kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak di